Pernah nggak sih kita berpikir, gimana sih caranya tubuh kita bisa tumbuh, bisa mengkontrol emosi, dan menghadapi stres? Ternyata semua itu tidak lepas dari peran sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini bekerja secara diam-diam, tetapi dampaknya sangat besar. Dia sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tubuh kita. Nah, sistem ini membantu mengatur hampir semua fungsi tubuh, mulai dari metabolisme, pertumbuhan, reproduksi. Nah, gimana sih caranya? Jadi sistem endokrin ini menghantarkan dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi dari tubuh. Lalu fungsinya endokrin itu apa sih? Fungsi utamanya itu memastikan tubuh berfungsi secara optimal. Gimana caranya? Dia tuh bisa menjaga keseimbangan, mengkoordinasi fungsi tubuh untuk beradaptasi pertumbuhan dan reproduksi. Setelah itu dia juga bisa memberikan respon yang terkoordinir terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Jadi dari hormon yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh endokrin ini membantu kesetimbangan internal, kesetimbangan tubuh, dan mengkoordinasikan fungsi dari tubuh. Nah, jadi berbagai aktivitas metabolik yang ada dalam tubuh kita seperti pertumbuhan dan reproduksi dipengaruhi oleh yang namanya hormon. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sel sehingga tubuh kita dapat melakukan aktivitas metabolik. Nah, supaya sel dapat bekerja atau menjalankan fungsinya, maka hormon harus berikatan dengan reseptor spesifik tertentu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada mekanisme kerja hormon yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu direct gene activation dan second messenger system. Pada direct gene activation, melibatkan hormon-hormon steroid yang bersifat lipofilik, sehingga hormon ini dapat masuk ke dalam membran plasma karena sifat lipofiliknya. Kemudian, ia akan mengikat reseptor intraseluler yang ada di intraseluler. Kemudian akan berikatan dengan DNA dan memengaruhi proses transkripsi dan translasi yang akan memicu terjadinya sintesis protein baru. Kemudian untuk second messenger system biasanya melibatkan hormon-hormon protein dan peptida, di mana hormon ini tidak dapat masuk ke dalam intraseluler, namun dia hanya akan berikatan pada reseptor yang ada di permukaan sel. Nah, perubahan ini akan mengaktifkan enzim yang ada di dalam sel itu dan mengaktifkan atau memproduksi molekul kecil yang dinamakan pembawa pesan kedua. Pembawa pesan kedua inilah yang akan menjalankan fungsi sel yang mengarah pada perubahan sel. Stimulus kelenjar endokrin. Nah, kita akan menjelaskan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan dan mengalirkan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Kelenjar ini berperan dalam menjaga homeostatis dan respon tubuh terhadap berbagai stimulus. Nah, stimulus yang memengaruhi kelenjar endokrin dapat dari beberapa sumber, antara lain 1. Stimulus hormonal. Stimulus hormonal adalah hormon dari kelenjar lain dapat merangsang kelenjar endokrin. Contohnya ACTH atau hormon adrenokortikotropik dari kelenjar pituitari merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi kortisol. Yang kedua, stimulus nervus. Sistem saraf dapat memengaruhi kelenjar endokrin, misalnya selama stres. Sistem saraf simpatik akan merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan adrenalin. Yang ketiga itu adalah feedback negatif. Banyak kelenjar endokrin bekerja dalam sistem umpan balik negatif, di mana sekresi hormon diatur berdasarkan kadar hormon atau zat lain dalam tubuh. Yang ketiga, yang keempat, stimulus kimia. Perubahan dalam konsentrasi zat tertentu dalam darah, seperti glukosa dan kalsium, dapat memicu sekresi hormon. Contohnya, peningkatan kadar glukosa dalam darah untuk merangsang kadar pankreas untuk memproduksi insulin. Jadi, kelenjar endokrin utama terdiri atas kelenjar pituitari, tiroid, adrenal, pankreas, dan gonad atau testis dan ovarium.
Mereka sendiri akan merespons stimulus dengan cara yang spesifik sesuai dengan fungsi hormonalnya. Selanjutnya adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau yang disebut dengan hipofisis adalah kelenjar kecil yang terletak di dasar otak tepat di belakang hidung. Kelenjar ini sering disebut sebagai kelenjar pengontrol karena memproduksi hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Bagian pituitari merupakan pusat atau pemimpin dari kelenjar endokrin. Salah satu contohnya yaitu hormon luteinizing atau LH yang bertugas dalam merangsang pembentukan hormon progesteron dan testosteron serta merangsang kelenjar tiroid mengeluarkan tiroksin. Kelenjar pituitari terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah lobus anterior dan yang kedua adalah lobus posterior. Lobus posterior untuk menstimulasi kontraksi dari uterus dan merangsang jaringan di payudara untuk menyusui setelah melahirkan dan menimbulkan restensi cairan oleh ginjal. Yang kedua adalah lobus anterior. Lobus anterior ini untuk menstimulasi pertumbuhan tulang dan otot dan metabolisme serta menstimulasi pembentukan sel telur dan sperma, menstimulasi produksi AKSI, menstimulasi ovarium dan testis, menstimulasi kelenjar tiroid dan menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresi glukokortikoid. Kelenjar ini sangat berperan penting dalam mengatur sistem endokrin dan menjaga keseimbangan hormonal di dalam tubuh. Kelenjar pineal dan fungsinya. Kelenjar pineal ini adalah sebuah struktur kecil yang berbentuk kerucut yang terletak di dalam otak, tepatnya di antara dua belahan otak. Fungsi utama dari kelenjar pineal ini adalah sebagai penghasil hormon melatonin yang dapat mengatur siklus tidur dan bangun pada manusia. Letak dari kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak dalam otak, tepatnya di bagian tengah otak di antara dua belahan otak yang disebut dengan hemisfer. Dan ia juga berada pada struktur yang lebih besar yang disebut dengan diencephalon dan juga terletak tepat di atas otak yang disebut dengan mesencephalon. Kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid adalah dua jenis kelenjar yang terletak di leher dan memiliki fungsi yang berbeda di dalam tubuh manusia. Kelenjar tiroid, fungsi dari kelenjar ini itu memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, yaitu tiroksin T4 dan triotironin T3. Hormon-hormon ini mempengaruhi tingkat energi, pertumbuhan, perkembangan tubuh. Lokasi dari kelenjar ini itu terletak di bagian depan leher, mengelilingi trakea atau saluran nafas. Kelenjar paratiroid. Fungsi dari kelenjar paratiroid ini adalah memproduksi hormon paratiroid atau yang disebut dengan PTH yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Lokasi dari kelenjar ini itu terletak di belakang kelenjar tiroid. Biasanya terdiri dari 4 kelenjar kecil. Kemudian dalam organ endokrin ada yang dinamakan dengan kelenjar timus. Kelenjar timus ini sendiri dia itu merupakan bagian dari sistem limfatik dan sistem imun, tetapi ada dalam endokrin. Di mana kelenjar timus ini sendiri berlokasi di belakang tulang dada, tepatnya di atas jantung. Kelenjar timus ini dapat menghasilkan hormon, yaitu hormon timosin, tapi untuk regulasinya tidak diketahui. Untuk mekanisme aksi dari kelenjar timus ini sendiri itu ada dua. Yang pertama itu untuk memproduksi sel darah putih, sel T, dan sebagai sistem getah bening dalam tubuh, karena kelenjar timus merupakan bagian dari sistem limfatik dan sistem imun. Nah, apa sih kelenjar adrenal itu? Kelenjar adrenal itu adalah organ yang letaknya dekat dengan ujung anterior ginjal dan bentuknya itu seperti bulan sabit. Kelenjar adrenal sendiri itu berfungsi untuk mempertahankan mekanisme homeostasis. Kelenjar adrenal ini terdiri atas dua lapisan, yaitu korteks adrenal yang terdiri atas zona glomerulosa, fasciculata, dan juga reticularis, dan yang kedua ada medula adrenal. Nah, medula adrenal ini memiliki hormon epinefrin dan norepinefrin, dan juga berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah, laju metabolisme, dan juga berperan dalam konstriksi pembuluh darah.
dan diregulasi oleh sistem saraf simpatik. Sedangkan korteks adrenal ini memiliki hormon glukokortikoid dan juga mineral glukokortikoid. Glukokortikoid ini berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah dan diregulasi oleh ACTH, sedangkan mineral glukokortikoid ini memicu reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium dan diregulasi oleh kadar kalium dan natrium dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran hipotalamus, medula adrenal, dan korteks adrenal dalam respons terhadap stres. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki stres dalam jangka waktu yang pendek, maka hipotalamus akan mengeluarkan signal sehingga medula adrenal melepaskan epinefrin dan norepinefrin dan menyebabkan peningkatan detak jantung dan sebagainya. Tetapi jika stres kita itu dalam jangka waktu yang panjang, maka hipotalamus akan mengeluarkan hormon sehingga kelenjar pituitari anterior memproduksi ACTH, terus korteks adrenal melepaskan glukokortikoid dan mineralokortikoid sehingga menyebabkan retensi natrium dan air dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pankreas. Penjelasan pankreas akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama dari letak, kedua hormon yang dihasilkan, ketiga mekanisme aksi, dan yang terakhir ada regulasi. Untuk letak pankreas ada di rongga perut, di belakang lambung, dekat dengan duodenum dan limfa. Hormon yang dihasilkan ada insulin, glukagon, somatostatin, polipeptida, pankreas. Untuk insulin dapat menurunkan glukosa darah. Untuk glukagon dapat meningkatkan glukosa darah. Untuk somatostatin dapat menghambat sekresi insulin dan juga glukagon. Dan yang terakhir polipeptida pankreas dapat mengatur fungsi pencernaan. Untuk mekanisme aksi, insulin dapat meningkatkan pengambilan glukosa atau GLUT4, merangsang glikogenesis dan menghambat gluconeogenesis. Dan mekanisme aksi glukagon dapat merangsang glicogenolisis dan gluconeogenesis di hati. Yang terakhir ada regulasi, yang dibagi menjadi 2, yaitu stimulasi dan inhibisi. Untuk stimulasi, glukosa darah tinggi atau insulin, rendah atau glukagon, asam amino, dan hormon pencernaan. Untuk inhibisi, insulin atau glukagon, somatostatin, dan juga adrenalin. Nah, kemudian di sini ada kelenjar reproduksi atau yang disebut dengan gonad. Kelenjar reproduksi atau gonad ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama di sini ada testis. Nah, testis ini yaitu terdapat pada pria yang terletak dalam kantung zakar atau skrotum dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, yang berperan penting dalam perkembangan karakteristik seksual pria serta memproduksi spermatozoa. Untuk ovarium, yang kedua di sini ada ovarium. Nah, ovarium ini pada wanita. Ovarium ini terletak di dalam panggul wanita dan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, estrogen ini berfungsi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan dinding rahim serta perkembangan karakteristik seksual sekunder pada perempuan. Sedangkan progesteron ini mendukung kehamilan dengan mengatur proses ovulasi dan menstruasi. Nah, kedua kelenjar ini saling berinteraksi dan diatur oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari, seperti follicle stimulating hormone atau disingkat FSH, dan luteinizing hormone atau yang disingkat dengan LH, untuk memastikan kesehatan dan fungsi reproduksi yang optimal.